Ya, selamat pagi kelas TIP 17-2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di mata kuliah keamanan jaringan komputer, yang pada kesempatan pagi hari ini materi yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan keamanan web. Nanti akan saya bagi menjadi 2 kali pertemuan ya. Jadi pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini ya, kita nanti coba lihat mengapa terjadi ada gangguan keamanan di web, penyebab-penyebabnya dan kelemahannya. Nah, nanti pada bagian berikutnya akan kita bahas bagaimana kemudian kita caranya mengatasi gangguan atau kelemahan-kelemahan dari keamanan web seperti itu. Oke, untuk bahan ya seperti biasa sudah kita siapkan di Classroom. Silakan nanti bisa dibuka di Classroom. Bahan materi yang sudah saya siapkan bisa nanti di-download atau hanya dilihat secara online juga boleh. Belum masuk siakat untuk presensi kehadiran, silakan saya mohon biasakan masuk ke siakat untuk absensi atau presensi kehadiran ya. Dan jangan lupa ikut berkomentar di situ, termasuk di chat YouTube-nya sebagai bukti bahwa sudah mengikuti perkuliahan pada pertemuan yang kalau tidak salah hari ini kita sudah sampai pada pertemuan yang ke-12 ya di siakat. Oke, langsung saja saya sampaikan materinya yang berkaitan dengan keamanan web. Untuk hari ini sekali lagi kita bagian pertama terlebih dahulu. Keamanan web bagian yang pertama atau 1. Sejarah www atau www dikembangkan oleh tim Berners-Lee ketika sedang berada di CERN ya. Kemudian untuk mengakses informasi melalui sistem hypertext. Mula-mula dikembangkan dengan Next. Kemudian muncul Mosaic. Dalam hal ini kelompok Windows, Mac, dan Unix. Dan akhirnya Netscape yang mempopulerkan www ini. Sistem dari www atau www, arsitektur sistem www. Yang pertama ada server. Bisa menggunakan Apache atau IIS. Kemudian ada juga klien. Bisa menggunakan Internet Explorer atau IE, Netscape, Mozilla, Opera, KFM, Arena, Amaya, ataupun Lynx. Terhubung melalui jaringan. Program dapat dijalankan di server CGI, Java Server, atau di sisi klien JavaScript, Java Applet. Jadi sistem yang dikembangkan oleh www ini ada 3 yang harus dipenuhi ya syaratnya. Yang pertama ada server, kemudian nanti ada klien, browser biasanya ya, kemudian terhubung melalui jaringan. Biasanya dipakai yaitu jaringan online. Asumsi dari pengguna www itu tadi ya,
Server dimiliki dan dikendalikan oleh organisasi yang mengaku memiliki server tersebut. Dokumen yang ditampilkan bebas dari virus atau itikat jahat lainnya. Server tidak mencatat atau mendistribusikan informasi tentang user, misalnya kebiasaan browsing. Jadi ini asumsi dari pengguna. Percaya bahwa server yang dimiliki, yang diakses ya, itu dimiliki dan dikendalikan oleh organisasi yang mengaku memiliki server tersebut. Dokumennya bebas virus ataupun ada itikat jahat yang lain. Kebiasaan user pengguna itu tidak dicatat. Itu asumsi dari penggunanya. Sedangkan asumsi dari webmaster, pengguna tidak mencoba merusak web server atau mengubah isinya. Pengguna hanya mengakses dokumen yang diperkenankan. Identitas pengguna itu benar. Jadi ini asumsi dari webmaster yang mendesain web, yang membuat rancangan konten dari web, di mana beranggapan bahwa pengguna tidak mungkin akan merusak web server ataupun nanti mengubah isinya. Pengguna juga asumsinya hanya mengakses dokumen yang diperkenankan saja atau yang diinginkan saja. Identitas pengguna selalu dianggap benar. Kemudian asumsi dari kedua belah pihak, artinya dari pengguna dan dari webmasternya. Network atau jaringan bebas dari penyadapan pihak ketiga. Informasi yang disampaikan dari server ke pengguna terjamin keutuhannya dan tidak dimodifikasi oleh pihak ketiga. Nah, ini asumsi keduanya, bahwa jaringan itu aman, bebas dari penyadapan pihak ketiga. Dan juga informasi yang dihasilkan dari server ya ke pengguna itu terjamin keutuhannya, tidak dimodifikasi. Ini asumsi dari kedua belah pihak. Keamanan server dari www. Server www atau www HTTPD ya, menyediakan informasi statis dan dinamis. Halaman statis diperoleh dengan perintah get. Sedangkan halaman yang dinamis diperoleh dengan CGI atau Common Gateway Interface, SSI atau Server Side Include, ASP Active Server Page, PHP Servlet ya miliknya Java. Ya, jadi keamanan server memiliki ada dua informasi, yang statis maupun yang dinamis. Yang statis itu berarti kan tetap ya, tidak berubah. Tetapi ada juga yang dinamis, berubah terus, mengikuti dari atau menyesuaikan dari informasi yang ingin disampaikan.
Nah, perintah yang biasanya digunakan kalau yang statis tadi disebutkan ada yang menggunakan get, sedangkan yang dinamis menggunakan CGI, SSI, ASP, PHP, ataupun juga servlet. Eksploitasi pada server www ya. Yang pertama, tampilan web diubah atau sering disebut deface. Dengan eksploitasi di scriptnya, privilege-nya, ataupun operating system di server. Situs yang sudah di deface ada dalam koleksi ini, www.aldas.org. Eksploitasi server www yang lain ada juga informasi bocor. Misalnya laporan keuangan yang semestinya hanya dapat diakses oleh orang atau bagian tertentu, ternyata bisa dilihat oleh orang yang tidak berhak. Ini yang sering terjadi. Tampilan web yang diubah atau deface maupun ada informasi yang sengaja dibocorkan atau dibaca orang lain tanpa izin. Berikutnya lagi eksploitasi server www, penyadapan informasi. URL Watch, melihat siapa mengakses apa saja, dalam hal ini privacy. Jadi dapat diketahui siapa yang mengakses web, kemudian yang dibuka itu apa saja, yang dilihat itu apa saja. Sebenarnya itu kan privacy ya. Kemudian SSL memproteksi, namun tidak semua menggunakan SSL karena komputasi yang tinggi. Ada teknologi SSL yang digunakan untuk memproteksi, tetapi untuk pengadaan SSL syaratnya komputasinya itu harus tinggi. Nah, sehingga kemudian ada beberapa yang tidak menggunakan proteksi SSL, informasi bisa disadap. Selanjutnya eksploitasi server yang lain di www ya, terusnya DOS attack. Artinya apa di sini? Request dalam jumlah yang banyak atau bertubi-tubi. Jadi permintaan layanan yang padat ya, terus-menerus. Kemudian request yang memblokir. Sengaja ya, jaringannya itu dibuat melambat dengan cara memperbanyak request itu tadi, sehingga hasilnya jaringannya menjadi lambat atau seperti diblokir ya, sehingga server www akan kesulitan untuk nantinya menjalankan perintah get-nya. Nah, ini eksploitasi server yang menggunakan DOS attack. Eksploitasi server www yang lain digunakan untuk menipu firewall. Di mana fungsi dari firewall sebenarnya karena fungsinya untuk tembok api ya, membuat proteksi dari data-data yang ingin masuk ke dalam jaringan maupun keluar jaringan yang tidak sesuai atau tidak memiliki otoritas.
sengaja diciptakan ada data yang dibuat mirip atau dibuat variabel itu tidak bisa membedakan mana yang data yang sebenarnya maupun data yang perlu dicurigai, karena dibuat untuk sengaja menipu variabel supaya bisa keluar masuk ke dalam jaringannya. Selanjutnya, eksploitasi server yang lain ada port 80 digunakan untuk identifikasi server, karena biasanya dibuka di router atau firewall. Jadi untuk mengetahui servernya menggunakan cukup pakai port 80. Perintahnya bisa pakai telnet ke port 80. Kemudian bagaimana caranya untuk mengurangi resiko ya dari keamanan web itu tadi? Yang pertama, bagaimana membatasi aksesnya menggunakan akses kontrol atau kontrol akses, dengan membatasi hanya IP tertentu yang dapat mengakses server. Jadi nanti hanya dikenali oleh firewall. IP-IP tertentu saja yang nantinya boleh berinteraksi ke dalam jaringan, boleh mengakses sistemnya yang ada di jaringan. Bisa juga via user ID dan password di HTTP access ya biasanya pengaturannya. Atau kemudian menggunakan enkripsi untuk menyandikan dari data-data. Jadi sengaja dibuat datanya itu dituliskan dengan tulisan yang tidak mudah untuk dibaca begitu saja untuk diartikan. Ya, jadi dienkripsi, disamarkan. Kita lihat coba pengaturan yang ada di HTTP Access yang berada di Apache. Ada script HTTP Access yang berisi perintah ini ya. Ada auto user file home joko.pasmi, out group file dev null, out name petik khusus untuk tamu Joko, out type basic, limit get, nah, dibatasi pakai limit ya, recur user tamu. Artinya apa? Dipakai untuk membatasi akses ke user tamu dan password, di mana perintahnya dipakai untuk menyimpan passwordnya itu di .pasmi. Di sini ya, ini perintah yang mana kemudian password dan usernya disimpan di .pasmi. Secure Socket Layer atau SSL. Teknologi ini nanti bagaimana mengamankannya? Menggunakan enkripsi untuk mengamankan transmisi data. Pengembang pertama dikembangkan oleh Netscape
implementasi gratis tersedia ya, ada namanya Open SSL. Jadi data-data yang dikirimkan ya itu sudah dalam kondisi terenkrip kalau kita menggunakan secure socket layer. Kalau nanti pengembangannya membutuhkan komputasi yang tinggi ya, kita menggunakan saja yang sudah tersedia dan gratis, menggunakan yang Open SSL. Mengetahui dari info server. Informasi tentang server digunakan sebagai bagian dari caching the join. Jadi untuk bisa mengetahui atau untuk bisa terhubung ya dengan server, yang pertama kita harus lakukan bisa juga menggunakan atau mengetahui dari info servernya terlebih dahulu dengan cara memberikan perintah HTTP langsung via telnet atau menggunakan program NC atau Ogre. Keamanan yang diberikan oleh CGI sekarang. CGI digunakan sebagai interface dengan sistem informasi yang lain seperti Gopher dan Wise. Diimplementasikan dengan berbagai bahasa seperti Perl, C, C++, Python, dan lain-lain. Skrip CGI dijalankan di server sehingga membuka potensi lubang keamanan. Lubang keamanan dari CGI. Contohnya, CGI dipasang oleh orang yang tidak berhak. CGI dijalankan berulang-ulang untuk menghabiskan resource CPU dan disk. Ini yang terjadi seperti DOS akhirnya. Masalah situ ID CGI di sistem Unix, di mana CGI dijalankan oleh user ID web server. ASP di sistem Windows. Guestbox abuse dengan informasi sampah. Akses ke database via SQL. Nah, ini beberapa contoh ini yang sebenarnya sering diaplikasikan atau sering digunakan oleh pengguna, sehingga pada akhirnya justru membebani dari kerja server. Ini menjadi lubang keamanan dari CGI. Sedangkan keamanan dari klien ya www pertama berhubungan dengan masalah yang namanya privacy. Terdapat cookies untuk men-tracking kemana saja browsing. Jadi kegiatan dari klien tercatat semua ya pada saat membuka web di dalam cookies atau remahan roti, bekas-bekasnya ya atau historinya, atau di sini cookies yang menyebutnya biasanya. Jadi mudah untuk men-tracking kemana saja atau
apa saja yang dibuka oleh pengguna atau klien. Selanjutnya terjadi pengiriman informasi pribadi. Bisa saja ketika kita mengakses web itu, salah satunya web yang ada informasi pribadi. Misal kita mendaftarkan ada e-banking ya, via online ataupun yang lain ya. Misal kita e-commerce menyebutkan ada data-data kartu ya, kartu belanja maupun mungkin kartu identitas. Nah, karena tadi ada cookies ya, apa yang tadi kita tuliskan, apa yang kita kirimkan bisa di tracking. Nah, ini ada kaitannya dengan masalah privacy untuk klien. Yang berikutnya attack atau serangan via ActiveScript, JavaScript, Java maupun yang lain. Pengiriman data-data komputer, program apa saja yang terpasang di komputer klien. DOS attack, membuka Windows yang banyak. Ini sering terjadi ya, tiba-tiba komputer kita muncul ada beberapa halaman window ya, yang kita sebenarnya tidak membuka tetapi otomatis dia buka terus menerus. Nah, itu juga masuk dalam kategori attack, DOS attack. Terjadi juga ada penyusupan virus dan trojan host. Nah, ini sering ya, yang sampai saat ini masih ada ya, dan sampai kapanpun masih ada. Sekarang untuk pembanding kerentanan keamanan dengan kejadian. Kerentanan keamanan ya di sini digambarkan ya, yang warnanya biru. Kemudian kejadiannya ini yang warnanya pink. Ya. Kejadiannya semakin lama semakin banyak. Kerentanan keamanannya sebenarnya tidak terlalu banyak, tetapi kejadiannya bisa meningkat dalam hitungan tahun ya, tidak hanya 10-5 tahun, per tahun itu naik ya. Kejadian-kejadian yang ada kaitannya dengan keamanan. Jadi semakin lama semakin banyak kejadiannya. Kita tahu kerentanannya, tetapi yang terjadi justru semakin banyak. Sekarang kita bicara masalah keamanan. Keamanan bisa kita lakukan secara fisik dan non-fisik. Keamanan komputer secara fisik bagaimana? Kita bisa amankan bagaimana supaya tidak, atau kalau nanti ada kejadian bencana alam ya, kita amankan. Bagaimana mengamankan? Kita amankan dari yang namanya pencuri. Kita amankan adanya serangan atau bom. Keamanan yang mungkin ada kaitannya dengan ruangan yang harus ber-AC. Jadi komputernya tidak cepat rusak. Itu wujudnya fisik. Yang lain ada keamanan yang non fisik. Biasanya berupa sistem informasinya. Nah, kalau bicara masalah sistem informasi, berarti kita harus mengamankan dari sisi software dan datanya. Aplikasi jangan sampai kemudian crash, tidak bisa diakses. Aplikasi tidak terjadi error.
data-data harus terjamin. Ada backup yang harus selalu rutin dilakukan. Nah, itu keamanan sistem informasi yang non-fisik. Kemudian komponen dari security atau keamanan biasa disebutkan CIA-an ya. Artinya apa? C yang pertama itu confidentiality. Akses terhadap sistem komputer tidak boleh dilakukan oleh unauthorized parties. Artinya yang menggunakan atau yang bisa mengakses sistem harus yang user yang memang sudah terdaftar. Yang kedua, integrity. Aset sistem komputer tidak boleh dimodifikasi oleh unauthorized user. Aset sistem komputernya tidak boleh dirubah-rubah ataupun dimodifikasi. Harus selalu ada untuk memastikan integritas, keaslian. Jadi oleh orang-orang yang memang sudah dipilih, sudah terdaftar. Kemudian yang ketiga, A, availability. Sistem harus dapat selalu online atau ada, sehingga dapat diakses oleh authorized user. Menjaminnya ketersediaan. Jadi selalu bisa diakses, selalu bisa memberikan informasi yang dibutuhkan. Sedangkan tambahannya, authenticity, sistem mengetahui asal muasal suatu objek atau asal muasal modifikasi yang terjadi. Artinya apa? Kalaupun terjadi ada perubahan, artinya ada penambahan. Kapan itu dilakukan, oleh siapa, tanggal berapa, semua ada dokumentasinya. Jadi masuk dalam kategori authenticity. Asli ya, keasliannya. Memang benar terjadi ada perubahan, memang benar terjadi ada penambahan. Kemudian ada tambahan yang terakhir yaitu non-repudiation. Tidak bisa menyangkal atau menyanggah. Seseorang atau sesuatu tidak dapat menyanggah bahwa dia melakukan sesuatu. Jadi pengguna yang menggunakan jaringan ketika mereka masuk, mulai dari masuk pertama kali sampai kemudian bertransaksi, berinteraksi di dalam jaringan, semuanya harus ada catatannya. Kapan waktunya, kemudian apa saja yang dia lakukan, kemudian file ataupun data apa saja yang diakses, atau dia mengirim file apa saja, mengambil atau mengcopy file apa saja, itu semua tercatat semua, sehingga tidak ada lagi penyanggahan. Sekarang ancaman atau threat, yaitu seseorang atau sesuatu kejadian atau ide yang menimbulkan bahaya bagi satu aset. Ancaman itu muncul dari vulnerability atau kelemahan sistem dan desain. Jadi setelah kita juga tadi sudah mengetahui kerentanan atau kelemahan dari server ataupun dari sisi klien, muncullah yang namanya ancaman. Nah, adanya serangan atau attacks itu realisasi dari yang namanya threat atau ancaman. Jadi begitu sudah tahu ada kelemahannya dari sebuah sistem atau desain sebuah sistem,
tinggal menunggu waktu saja bahwa nanti akan muncul yang namanya serangan atau attack. Karena serangan atau attack itu realisasinya dari threat. Jadi ancaman atau threat itu sebenarnya kita sudah harus ketahui terlebih dahulu supaya nanti kalau terjadi yang namanya serangan atau attack kita sudah mengantisipasi atau sudah siap atau bahkan menutup kelemahan sistem ataupun desain yang kita buat sehingga tidak akan terjadi adanya attack atau serangan. Klasifikasi dari ancaman atau threat. Pertama ada yang disengaja dan ada juga yang tidak disengaja. Yang disengaja bagaimana? Hacker penetration misal. Kalau tidak disengaja misal mengirimkan file yang sensitif ke alamat yang salah, keliru alamat mailnya ya, terjadi bisa ya salah tulis. Jadi itu kejadian dari ancaman yang tidak disengaja, kita nggak tahu ya, atau bukannya tidak tahu tapi salah ketik ya, menuliskan alamat yang salah akibat kemudian terkirimkan padahal yang kita kirimkan itu kita nggak tahu siapa. Nah otomatis itulah yang namanya ancaman, terjadi ancaman karena data yang kita kirimkan bisa saja data itu sebenarnya privacy. Ancaman yang disengaja dapat juga dibagi menjadi dua, pasif dan aktif. Kalau pasif itu tidak kontak langsung, misal monitoring atau wiretapping ya, jadi kegiatan di dalam jaringan ada yang mengawasi, ada yang merekam. Kemudian aktif, kontak langsung, mengubah nilai transaksi finansial. Jadi angka yang dihasilkan dari sebuah transaksi itu dengan mudah bisa diganti. Kelemahannya di situ. Sehingga itu menjadi ancaman sebenarnya. Kalaupun nanti itu diganti, langsung bisa diganti, itu menjadi ancaman yang sengaja aktif. Karena bisa kontak langsung, bisa dirubah. Nah, tujuan untuk mengadakan keamanan, pertama ada prevention atau penjagaan. Prevention attacker from violating security policy. Ya, jadi menjaga dari serangan ya, terhadap kebijakan keamanan. Tujuan keamanan yang lain bagaimana? Untuk detection atau mendeteksi adanya serangan. Ketiga recovery atau mereparasi, memperbaiki, menghentikan serangan ya. Memperbaiki yang rusak, yang dihilangkan atau yang rusak. Melanjutkan kembali fungsi, tapi di sini sudah dibenarkan ya, sudah dikoreksi. Mereparasi atau kemudian kita merecovery, mengembalikan ke bentuk awal kembali. Tetapi juga dilakukan perbaikan-perbaikan keamanan tentunya. Kita melihat ada segitiga sistem. Posisi dari sistem itu ada di tengah. Sistem itu dibuat, yang pertama harus memperhatikan yang namanya kemudahan, easy to use. Fungsinya, berfungsi, functionality. Yang ketiga yang tidak juga
yang wajib dilakukan yang namanya security. Nah, 3 hal ini yang harusnya kita kembangkan ketika membuat sebuah sistem. Easy to use, mudah ya, functionally atau berfungsi, yang ketiga security atau keamanan, aman ya. Tahapan-tahapan pada saat dilakukan yang namanya penyerangan. Yang pertama, reconnaissance ya. Mengumpulkan data mengenai target, bisa aktif dan pasif tadi. Ya, tadi targetnya menggunakan IP nomor berapa ya. Kemudian ya menggunakan web browsernya apa gitu ya. Kemudian berikutnya scanning. Tanda dimulainya serangan, berusaha mencari jalan masuk, pintu masuknya di mana. Dicari pintu celah-celah yang lemah, yang kosong, yang tidak ada penjaganya. Kemudian tahapan yang lain ada gaining access, mendapatkan target. Maintaining access, mempertahankan akses dengan berbagai cara, termasuk menanamkan program dan memperbaiki kelemahan. Ya, jadi seandainya ketahuan, dia berusaha untuk bersembunyi, berusaha bagaimana supaya nanti tetap bisa bertahan di situ. Cover and track, menutupi jejak mereka. Nah, ini yang dilakukan, tahapan-tahapan penyerangan. Serangannya levelnya apa saja, bisa pada sistem operasi. Maka muncul ada patch maupun upgrade. Pada level aplikasi sama ada patch ya. Di upgrade juga ya. Kita perlu adanya antivirus ya. Level string wrap code, menggunakan program-program bantu untuk serangan. Yang terakhir ada level pada kesalahan konfigurasi. Pod service yang biasanya diserang. Nah, ini yang ada di setiap komputer ya. SMTP server ada di port 25. Biasanya itu dipakai untuk email ya. Jadi seolah-olah nanti ada email yang masuk yang sepertinya email itu dari seseorang yang penting ya, dari perusahaan tertentu yang menawarkan pekerjaan ataupun menawarkan semacam hadiah ya, dan juga yang lain. RPC server port 111, NetBIOS share port 135, 139, 449, 445 maaf. Biasa diserang yang namanya blaster worm, saucer worm, pintu masuknya lewat itu. Kemudian ada FTP server port 20 dan 21. SSH server port 22 ya. Web server port 80 dan 443 ya, ini yang kita bicarakan di sini ya, sering menggunakan port 80. Serangan pada server web. Urutannya memindai dulu, menemukan port yang terbuka. Cari tahu apa yang berjalan di port terbuka, atau di sini mau direbut ya. Kemudian cari profil dari server, apakah dia pakai Windows, pakai Linux, atau pakai yang lain. Kemudian selidiki kelemahan pada port. Biasanya pada default konfigurasi. Password user masih tetap tidak dirubah ya. Buffer overflow ya. Baru lakukan yang namanya penyerangan. Memodifikasi macam-macam atau menghentikan layanan dan yang lain. Nah, ini contohnya yang namanya phishing. Seolah-olah ini ada pengirim ya, IP, padahal belum jelas ini alamatnya ya. Dan seolah-olah segera untuk
kita menanggapi. Kemudian pengirimnya dari Amerika, tetapi tanggal yang dipakai bukan tanggal format Amerika. Nah, ancamannya muncul ketika dia menawarkan yang namanya gratis, ya, fees atau biaya. Ada mendapatkan biaya. Mendapatkan apa kok biaya ini? Mendapatkan ada hadiah. Kemudian ditawarkan juga ada link yang digunakan untuk mengakses, untuk bisa masuk dalam jebakannya. Farming, ya, merubah situs ini, ya, tampilan situs sengaja dirubah. Ini masuknya seharusnya user ini pengennya ke Nice Bank, tapi ternyata dialihkan ke N1 bukan I, ya, mirip Nice Bank tapi tulisannya ada satunya. Nah, pada saat itulah terjadi yang namanya serangan. Kemudian peminjaman lewat URL sering terjadi ketika kita menggunakan gambar yang bersama-sama, dipinjam lewat URL, sehingga akibatnya apa? Pemilik berkas bandwidthnya banyak digunakan. Auditing sulit dilakukan oleh pemakai biasa tanpa akses ke berkas log atau referrer, ya, karena gambar ini tidak gambar miliknya lewat hyperlink, ya. Makanya kemudian pemilik gambar itu yang nantinya akan dirugikan. Kelemahan dari keamanan aplikasi web. Pertama, ada masukan input yang tidak tervalidasi. Ada broken access control, pengelolaan autentikasi dan session yang tidak baik. Cross-site scripting, buffer overflow, injection flow, penyimpanan yang tidak aman, denial of service, pengelolaan konfigurasi yang tidak aman. Ini yang terjadi kelemahannya pada aplikasi web. Jadi aplikasi yang bisa mengakses web, ya. Input yang tidak divalidasi itu maksudnya apa? Aplikasi web tidak menerima data dari HTTP request yang dimasukkan oleh user. Hacker dapat memanipulasi request untuk menyerang keamanan situs karena tidak divalidasi. Yang diperhatikan ketika mengelola validasi tidak cukup hanya bergantung pada script client side yang biasa digunakan untuk mencegah masukan form ketika ada input yang invalid. Penggunaan kode invalidasi untuk memeriksa masukan tidak mencukupi. Jadi hati-hati, ya, ketika kita menciptakan sebuah aplikasi web, ada kelemahannya, khususnya pada input validasinya. Broken access control. Pada aplikasi yang membedakan akses dengan menggunakan perbedaan ID, hanya menggunakan satu halaman untuk memeriksa user. Jika user berhasil melewati halaman login, maka dia bebas melakukan apa saja. Permasalahan yang lain muncul, ID menjadi tidak aman. ID bisa ditebak. Izin file atau file yang berisi daftar user bisa dibaca orang lain. Nah, ini padahal penggunaan ID sangat penting sekali, ya, yaitu user dan password. Nah, karena aplikasi webnya itu terjadi ada broken access control, terjadilah seperti ini. Pengelolaan autentikasi dan session yang tidak baik. Ya, untuk user ID dan password jelas, ya, autentikasinya, ID-nya. Tapi yang perlu diperhatikan juga mengenai panjang dari password yang digunakan oleh user ID. Harus dipastikan berapa minimalnya. Kemudian penggunaan passwordnya. Kemudian bagaimana menyimpan password. Yang berikutnya sessionnya. Apakah diizinkan atau tidak menggunakan batasan waktu ketika mengakses halaman-halaman web dari user ID yang saat ini aktif, ada batasannya enggak, berapa kali, berapa lama. Nah, itu nanti kita lihat di sessionnya.
Buffer overflow, pengiriman request yang dapat membuat server menjalankan kode-kode yang tidak biasa. Nah, ini sering ya ada kejadian ya, server menjalankan sesuatu yang tidak sepertinya, karena terjadi ada yang namanya buffer overflow, terlalu banyak request ya. Injection flow, penyerang mengirimkan inject call ke OS atau resource lain seperti database. Nah, sering kita mendengar ada istilah yang namanya SQL injection, jadi menginjek ya dengan menggunakan perintah SQL. Pengelolaan konfigurasi yang tidak aman. Keamanan server juga menjadi hal yang penting dalam hal keamanan aplikasi webnya. Beberapa kesalahan dari konfigurasi pada server: adanya lubang keamanan yang tidak ditambal, patch ya, izin file dan directory yang tidak baik, pengaturan dari akses kontrol biasanya ini ya, account default dengan password default. Nah, ini sering juga dilakukan, password adminnya ya ketika masuk ke server itu tidak dirubah maupun akun adminnya tidak diganti atau tidak ditambahkan ataupun yang lain. Itu menjadi beberapa kesalahan dasar dari konfigurasi yang ada di server. Oke, nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya ya. Oke, itu tadi materi yang berkaitan dengan keamanan web ya. Jadi kita melihat bahwa ternyata web yang sudah biasa kita gunakan sampai saat ini, baik kita menggunakan PC maupun menggunakan handphone ya, smartphone khususnya, ternyata memiliki sisi kelemahan yang banyak ya, yang harus kita waspadai. Karena kalau kita tidak mengetahui hal-hal seperti itu ya, gangguan keamanan itu bisa akan muncul ya, meskipun kita sudah berusaha, tetapi kalau kita tidak tahu bagaimana atau di mana lokasi-lokasi yang biasanya banyak digunakan oleh hacker atau pengganggu sistem itu, kita nanti akan kecolongan dalam tanda petik ya. Oke, kepada semua mahasiswa yang pada kesempatan pagi hari ini sudah mengikuti perkuliahan online ini sampai usai ya, dan juga ikut berkomentar baik itu di Syakat maupun di YouTube-nya, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Semoga pertemuan kita kali ini ada manfaatnya. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, jaga diri, keluarga, dan lingkungan. Semoga kita dapat bertemu kembali di kesempatan yang lebih baik. Amin. Terima kasih sekali lagi. Saya tutup pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.